Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Allah merahmati dan memberkahi Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati Ibnu Jamaah dan seluruh para ulama-ulama kita. Dan jangan pernah lupakan doa kita kepada para ulama kita, karena la yashkurullah man yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan Nabi SAW mengatakan, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik kepada anda maka balaslah. Kalau anda belum mampu membalas, maka doakanlah. Jadi doa itu, atau sebatas doa itu ketika opsi membalas belum bisa kita berikan. Jadi itu penting. Tolong nasihat Ustadz, saya sudah hadir di kajian ini setiap Sabtu, masih mengandalkan tebengan atau ikut teman-teman. Karena kalau berangkat sendiri belum mampu secara materi, saya dari luar kota. Dan nasihat juga, qadarullah, penghasilan dan nafkah saya belum sesuai atau belum cukup untuk kebutuhan bulanan rumah tangga saya. Jadi sering kepikiran dan kasihan dengan istri dan anak-anak saya. Jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaan. Adapun kajian bareng teman-teman nggak ada masalah gitu loh, nggak ada masalah. Dan kalau mau, selama mereka ridho ya. Dan yang kedua, kalau mau lebih menjaga izah lagi, di ini aja, bayar aja gitu loh. Tapi dealnya dengan harga yang terjangkau gitu. Yang penting apa? Akad tersebut, ada akad yang membuat kita lebih izah, bukan hanya gratisan gitu. Gitu. Bisa dimengerti nggak? Ini contoh misalnya, kalau sewa mobil per hari berapa? Ya tergantung mobilnya lah hadirin. Kok jauh 200 segala macam, mobilnya apa itu loh? Kalau mobil apa misalnya? Avanza misalnya berapa? 3,5. Antum 200, 300. Lebih murah di sini aja. Antum tuh sama guru dimahalin. Bercanda. 300 ya per hari ya. Kan nggak ada masalah kalau ada yang mau sewa. Misalnya kita lihat belum nggak mampu. Daripada itu oke. 5.000 deh, 5.000. Boleh nggak kita sewakan mobil kita yang ininya 300, kita sewakan 5.000? Boleh kan, nggak ada masalah. Tapi dia punya izah gitu loh. Jadi saya ini bukan gratisan, saya sewa gitu loh. Berapa? 5.000. Ya sama aja, itu kesian aja sama lo, nggak beda lah, itu akadnya beda. Jadi hal-hal kayak gitu tuh bisa diinikan, atau patungan bensin atau apa. Pokoknya ada upaya lah, walaupun sedikit kan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada semampu kalian. Itu bisa diatur lah, sehingga. Tapi kalau intinya, kalau selama teman-teman kita ridho dan senang, dan bahkan sebagian orang butuh teman loh, apalagi kalau ini dari luar kota, kan garing juga pergi sendirian tuh nggak enak. Dan sunnahnya juga jangan sendirian kan kalau keluar kota selama mungkin kan. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan arokbu syaiton warokbani syaitonan. Satu orang yang safar itu syaiton kata Nabi. 2 orang masih 2 syaiton. 3 baru benar itu rombongan. Maksudnya apa? Jangan salah paham loh, jangan bilang lu syaiton lo gitu. Karena lu sendirian, jangan, hati-hati, jangan salah kaprah. Maksudnya kalau safar sendirian rentan banget digoda sama syaiton itu. Dan bisa jadi yang awalnya nggak kepikiran akhirnya kepancing karena provokasinya jago. 2 orang itu masih bisa saling mempengaruhi. Tapi kalau 3 atau lebih, itu udah kuat. Apalagi orang-orang baik dan orang soleh. Jadi sekali lagi itu yang perlu kita camkan. Jadi memang sunnah gitu, kebutuhan. Apalagi kalau menuntut ilmu di keluar kota, itu jangan sendiri kalau bisa. Ajak, dan kalau bisa jangan hanya berdua, 3, 4, dan seterusnya. Jadi memang simbiosis mutualisme tinggal perlu kita ini. Adapun kalau penghasilan belum sesuai dengan kebutuhan, hadirin Allah muliakan, bahwa perbaiki ketakwaan kita, karena pertolongan Allah itu sesuai dengan tanggung jawab dan beban. Al-ma'una ta'ti minallahi 'alal 'abdi 'ala qadril mu'na, kata Nabi SAW, bahwa pertolongan itu Allah berikan ke hambanya itu sesuai dengan beban, sesuai dengan tanggung jawab, sesuai dengan ujian.
Jadi kalau ternyata dirasa kurang, coba evaluasi ikhtiar kita, coba evaluasi upaya kita, dan yang paling penting evaluasi ketakwaan kita. Karena Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Wallahu ta'ala bishawab. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga, para jamaah dan umat muslim dirahmati oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa mengucapkan salam, karena dalam riwayat assalam qabla su'al, salam sebelum bertanya. Lalu yang kedua, jangan lupa doakan Ibnu Jamaah dan para ulama kita yang telah memberikan ilmunya kepada kita, dan itu salah satu rasa syukur kita kepada ulama-ulama kita. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana cara terus memupuk semangat dalam kajian yang dimana semua teman saya sudah tidak kajian lagi semenjak menikah, dan saya kajian sendiri. Kadang saya sedih karena teman terus silih berganti. Apakah itu juga cobaan Allah dalam memilihkan saya teman? Jazakallahu khair. Iya, itu salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebuah kesalahan hadirin. Menikah itu nggak mudah, itu mitsaqun ghalidha, itu ikatan yang sangat kuat dan butuh perjuangan. Dan pernikahan justru harus membuat kita semakin semangat belajar dan beramal, karena ujiannya tuh beda, tanggung jawabnya beda. Warrajulu ra'in, dan seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dia akan ditanya sebelum menikah, dia ditanya tentang dirinya. Setelah menikah dia akan ditanya tentang istri dan anak-anak. Begitu juga dengan wanita, wal mar'atu ra'iyatun an baiti zawjiha wa waladi. Dan wanita adalah pemimpin dan akan ditanya tentang urusan rumah dan anak-anak. Sebelum dia menikah, dia akan ditanya tentang dirinya sendiri. Tapi begitu dia sudah menikah, dia akan ditanya tentang urusan rumah dan anak-anak. Artinya bahwa beban ini semakin besar. Kalau beban semakin besar, harusnya ilmu harus semakin diperhatikan, bukan semakin menghilang. Itu bahaya. Jadi itu sama saja anak gunung lalu biasa naik gunung, persiapan, lalu sekarang milih gunung yang jauh lebih tinggi, jauh lebih berat, dan tanpa persiapan sama sekali. Itu sama saja membahayakan diri dia. Ini hal yang nggak mudah, hal yang sangat tidak mudah, dan syaitan akan berusaha membuat pasangan itu bercerai sebagaimana hadits Muslim. Oleh karena itu justru seharusnya ketika kita menikah, kita semakin semangat belajar, semakin minta pertolongan kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin rajin sujud, semakin rajin ruku, karena kita tahu bahwa peta berubah dan ujian semakin banyak dan semakin berat. Maka kalau ujian semakin berat, maka persiapan harus semakin matang, semakin matang. Dan adapun justru menghilang, maka itu sebuah kesalahan fatal, dan itu salah satu indikasi kita belum siap menikah gitu loh. Hobi sibuk itu resiko gitu loh. Kalau Anda mau ambil itu, harus siap konsekuensi. Ilmu itu harus dijaga secara rutin, dan itu bahaya besar buat keutuhan di dunia maupun di akhirat. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khair, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.